Ceritanya dimulai dari seorang pegawai biasa di Jepang bernama Takeru yang lagi jalan pulang dari kantor. Dia duduk buat nonton TV. Karena ngerasa bosen sama rutinitasnya yang gitu-gitu aja, Takeru nyalahin TV, mikir-mikir seru juga kali ya kalau ada suasana baru. Pas lagi liatin orang di TV, tiba-tiba kaca matanya bersinar terang banget. Dan dia langsung kelempar ke dunia yang aneh. Ada sesosok dewa isekai yang menyapa Takeru sambil nawarin teh yang bikin Takeru jadi bingung. Dewa itu ngejelasin kalau dia itu utusan tata surya buat dunia manusia. Takeru ngeliatin dewa itu bikin planet mini bernama Adesus yang berada di jarinya. Dewa itu bilang ke Takeru kalau planet Madesus itu tempat yang gak ramah. Gak ada peradaban yang bisa tumbuh di sana. Dia netesin setetes air ke planet mini itu. Katanya itulah efek yang bakal Takeru kasih setelah dia pergi ke Madesus. Takeru kaget banget dapat tanggung jawab mendadak ini. Terus si dewa bilang kalau jiwanya Takeru bakalan hilang, soalnya dia sudah mati. Takeru ngerasa nggak punya pilihan lain, dan dewa itu ngejelasin kalau dia bakal dapat kekuatan spesial buat ngebantu Takeru di dunia lain. Dia ngasih Takeru mana yang tak terbatas, dan nanya apa dia mau kekuatan lain. Ya udah, Takeru minta harem yang isinya cewek-cewek imut. Si dewa ngangguk, terus ngasih Takeru kemampuan mencari yang diperluas. Buat nemuin dan ngejual barang-barang langka. Setelah nulisin kekuatan lain buat dia, si dewa bilang kalau dia bakalan ngasih Takeru penyimpanan yang tanpa batas. Dan kemampuan buat ngomun bahasa Madean. Tiba-tiba badan Takeru mulai ngilang dan si dewa mikir. Jangan-jangan dia ngasih kekuatan kebanyakan. Sambil lihatin partner Takeru. Si dewa khawatir, tapi bilang kalau dia bakal baik-baik aja. Takeru ngerasa kayak bakal kena tipu parah. Tapi pandangannya langsung jadi gelap. Pas dia masuk ke dunia, baru nggak lama. Dia bangun dan lagi nyender di pohon. Di sebuah hutan yang rimbun banget. Pas dia lihat ke atas, Takeru ngelihat planet bercincin gede banget di langit. Dia bangun buat nyari orang lain. Setelah jalan beberapa saat, Takeru nemuin sebuah desa. Tapi dia jadi khawatir soalnya nggak punya uang. Takeru ingat sama kemampuan mencari yang diberikan si dewa. Dia coba buat nyari barang-barang. Nggak ada apa-apa yang terjadi. Jadinya Takeru kelihatan kayak orang bodoh. Sambil ngeluarin tongkatnya. Mikir jangan-jangan dia salah ngucapin mantranya. Dia coba nulis mantranya di tanah mantra. Pencarian akhirnya aktif dan nunjukin lokasi. Beberapa barang di sekitarnya. Takeru nge-scan salah satu barang. Dan ternyata itu rumput malam peringkat B. Senang banget sama peringkatnya. Dia ngambil rumput itu sebelum ngambil barang-barang lainnya. Tapi Takeru jadi kecewa. Soalnya semuanya cuma peringkat E. Terus dia nemuin batu yang cantik. Tapi pas di-scan ternyata itu kotoran monster. Takeru kaget banget. Ternyata kotoran itu peringkat C. Dan langsung nyimpen barang-barangnya di dalam kantong. Dia pergi buat ngejual barang-barangnya di desa. Dan nemuin penjaga yang lagi nguap di pintu masuk. Penjaga itu kaget lihat badan Takeru yang tinggi. Dan nanya apa dia seorang kesatria. Tapi Takeru ngejelasin kalau dia cuma seorang pengumpul. Dan penjaga itu ngenalin diri sebagai Kapten Marlow dari pertahanan desa. Marlow jalan buat ngebukain pintu. Sambil ngejelasin kalau desanya punya toko serba ada. Buat beli herbal, herbal punya Takeru. Pas Takeru masuk. Dia ngerasa malu, dilihatin sama orang-orang yang penasaran. Dia masuk ke toko serba ada. Dan penjaga toko nanya, apa dia butuh sesuatu? Takeru nanya apa dia bisa jual kotoran monster. Dan si penjaga toko kelihatan senang banget sama kualitas barangnya. Dia bilang ke Takeru, kalau itu bakal laku dijual seharga 1 koin emas. Jadi Takeru nanya apa uang segitu cukup buat nginap di penginapan. Penjaga toko ngejelasin kalau 1 koin emas bisa buat bayar 2 malam di penginapan yang harganya 500 rev per malam. Takeru kaget banget kotoran itu harganya semahal itu. Dan dengan senang hati nerima harga dari si penjaga toko. Si penjaga toko ngusap-ngusap kotoran kinclong itu ke mukanya. Dan nanya apa Takeru punya bahan-bahan lain. Takeru ngasih dia semua herbalnya. Bikin si penjaga toko kagum sama kemampuannya. Penjaga toko nanya, kenapa dia ngejual barang-barang langka di tokonya yang kecil. Takeru bilang kalau dia itu pedagang keliling. Soalnya dia ngerasa punya bakat. Si penjaga toko nawarin Takeru pekerjaan serius. Dia minta dicarikan biji mitri langka dari gunung di timur. Dan Takeru minta peta lokal. Si penjaga toko ngangguk terus bayar Takeru 360.000 Rp buat semua barangnya.
Mata Takeru langsung melotot lihat uang sebanyak itu. Tapi si penjaga toko ngingetin kalau dia bakal ketemu monster di gunung. Dengan uangnya itu, Takeru pesan kamar di penginapan. Buat istirahat, seorang pegawai masuk ke kamar, bawa bak berisi air panas. Dia bilang ke Takeru, kalau dia bisa bersihin badannya pakai air itu. Dan Takeru nanya di mana dia bisa mandi berendam. Pegawai itu bilang, kalau cuma bangsawan yang bisa mandi berendam di dunia mereka. Tapi Takeru juga bisa minta tolong sama penyihir air. Senang banget bisa pakai sihirnya sendiri. Takeru ngambil mangkoknya dan ngasih si cewek. Uang yang lumayan buat jajan. Setelah cewek itu pergi, Takeru coba ngucapin mantra buat mandi air. Kata bersih, langsung nyiptain semburan air yang ngebersihin badan Takeru. Sampai kinclong di luar kamarnya. Si cewek kaget dengar suara Takeru yang kedengaran senang. Dia senang banget badannya udah bersih. Tapi jadi kesel, karena nggak bisa berendam di bak mandi yang nyaman. Besoknya, Takeru ngumpulin herbal lagi sebelum nemuin simbol sekop. Pas dicek, dia nemuin tengkorak busuk yang pakai perlengkapan tempur. Takeru kaget sampai jatuh ke belakang. Sadar kalau itu adalah mayat seorang petualang yang udah gugur. Dia ngambil sebuah jimat yang isinya surat dari saudara perempuan, si petualang. Takeru jadi tahu kalau petualang itu lagi nyari uang buat nyembuhin penyakit ayahnya. Tapi adiknya pengen dia pulang. Ngerasa sedih sama arwah yang malang itu. Dia bikinin kuburan buatnya dan ngasih beberapa doa. Setelah itu, dia bikin perisai sihir di sekelilingnya. Dan pakai bahan bakar buat nyalain api. Takeru naruh panci di atas api. Dan isinya pakai air dan sayuran buat bikin sup. Terus dia masukin daging ke dalam supnya. Dan ngeliatin panas semua api. Bahan-bahannya. Begitu supnya matang, Takeru nyicipin sesendok dan rasanya enak banget. Dia muji-muji dunia langit es, karena udah ngasih dia banyak banget bumbu-bumbu yang enak. Setelah makan, Takeru pergi ke hutan putih para naga kuno. Dia tahu ada monster-monster berbahaya di dekat situ. Dia nyiptain cahaya pakai mantra. Cahaya itu nunjukin beberapa herbal di sekitarnya. Dan Takeru jadi kecewa karena nggak ada biji sama sekali. Ngerasa bersyukur belum ketemu monster. Dia mulai metikin herbal. Takeru mikir, jangan-jangan bau badannya yang gak enak, itu yang bikin monster-monster pada ngejauh. Dan mulai lari-lari senang di dalam hutan. Gak lama kemudian, dia nemuin cahaya di ujung terowongan. Dan ikutin cahaya itu buat keluar. Tapi Takeru malah lari lurus ke arah jurang dan mulai jatuh ke dalam lubang. Dia buru-buru ngucapin semua mantra yang dia tahu. Dan akhirnya nemuin mantra buat terbang. Cahaya dari mantra itu nyelimutin badannya. Dan dengan anggun ngebantu Takeru mendarat di tanah. Dia duduk lega, tapi sadar ada simbol-simbol biji di sekelilingnya. Takeru ngeluarin palunya dan mulai nambang semua biji itu. Dia mecahin sepotong dan tahu kalau itu biji perak. Tapi gagal nemuin mitril. Dia pakai mantra pencarian lagi. Dan nemuin beberapa biji tersembunyi api. Ngerasa tanah di sekitarnya bergetar. Dia mutusin buat ngambil biji itu dan cepat-cepat pergi. Pakai mantra bola api buat ngebongkar batu yang tersembunyi. Begitu mantranya mecahin batu itu, Takeru nemuin potongan-potongan kecil mitril di dalamnya. Dia kecewa sama jumlahnya yang sedikit. Dan gak peduli sama tanah yang bergetar. Buat nyari biji lebih banyak dia ngejelajahin sisa gua itu. Dan nemuin danau bawah air yang jernih banget di dasarnya. Dia buru-buru nge-scan airnya. Dan tahu kalau itu adalah air elemen sihir peringkat SS. Takeru senang banget sama penemuannya yang berharga. Tapi baru sadar, kalau itu sebenarnya air dari sarang naga kuno. Suara berat tiba-tiba kedengeran nanyain. Siapa penyusupnya? Tapi Takeru nggak peduli dan malah mikirin. Gimana caranya ngumpulin air itu? Dia coba minum airnya. Tapi tiba-tiba airnya nyembur. Pas naganya keluar, naga itu marah-marah nyuruh Takeru berhenti ngacangin dia. Dan Takeru cuma diam ngeliatin makhluk itu. Si naga sadar betapa tenangnya Takeru di hadapannya. Dan Takeru minta maaf karena udah masuk ke sarangnya. Pas naga itu meriksa badan Takeru. Dia ngerasa aneh harus nurut sama naga itu. Si naga jadi hormat sama keberanian Takeru dan nanyain identitasnya. Takeru ngenalin dirinya sebagai manusia. Bikin si naga kaget sama jumlah mana yang banyak banget di badannya. Naga itu ngungkapin kalau mana Takeru. Yang bikin dia kebangun. Tapi Takeru jadi bingung. Naga itu bilang ke Takeru kalau mananya sekuat mana miliknya. Dan Takeru akhirnya sadar kalau dia lagi ngomong sama makhluk purba.
Si naga ngangguk dan ngenalin dirinya sebagai Valdeus. Takeru nanya apa dia boleh manggil dia Val. Dan Valdeus setuju. Dia minta tolong ke Takeru. Katanya dia bisa ngebangunin anak-anaknya. Pakai kekuatannya yang luar biasa. Takeru kaget. Terus, Val ngejelasin kalau elemen sihir di sekitar sarangnya lagi. Mandek dia nawarin buat bayar Takeru atas jasanya. Dan manggil segumpal besar biji mitril murni sebagai hadiah. Takeru nanya ke Val di mana telur-telurnya. Dan si naga manggil sebutir telur hitam besar dari dalam air. Dia ngirim telurnya ke Takeru, yang langsung nempelin telurnya ke telinga. Dan dengar detak jantung samar bayi naga di dalamnya. Takeru bingung gimana cara ngebangunin bayi di dalamnya. Dan Val nyuruh dia buat masukin mananya ke dalam telur. Val ngejelasin kalau caranya sama aja kayak bikin mantra cahaya. Ya udah Takeru mutusin buat manasin telurnya. Setelah dipanasin, telurnya ngeluarin aura yang kuat banget. Dan mulai nyedot semua mana Takeru ke dalamnya. Val mulai ketawa kayak penjahat. Dan Takeru sadar dia udah ditipu sama makhluk tua yang licik ini. Kehilangan kekuatannya, pandangan Takeru jadi kabur. Dan dia ngerasa dirinya tenggelam ke dalam air. Takeru dengar suara aneh di mimpinya. Yang marahin dia karena ceroboh banget. Seorang pria muncul di depan Takeru. Dan nunjukin kalau seharusnya dia lari dari naga itu. Pria itu bilang ke Takeru. Kalau dia udah main-main sama planet Madesu selama ribuan tahun. Tapi Takeru udah ngeguncang seluruh dunia. Padahal baru hari kedua di sana. Pria itu mikir, kecerobohan Takeru bakal ngebuat perlindungan dari Meneyer luar angkasa jadi lemah. Sebelum ingat kalau Takeru pengen partner yang imut. Pas mata Takeru mulai nutup lagi. Pria itu bilang kalau dia pantas dapat masalah. Sebelum Takeru sempat nanya penjelasannya, mimpinya buyar. Dan dia bangun di dunia nyata. Takeru dengar suara imut mencicit di gua yang gelap. Dan Val nanya apa dia baik-baik aja. Takeru mikir, Val lagi ngerjain dia pakai suara palsu. Dan pakai mantra cahaya buat ngebongkar kedoknya. Tapi dia malah nemuin seekor bayi naga yang baru netas. Mencicit ke arahnya. Dan langsung lompat ke mukanya. Setelah Takeru nurunin bayi naga itu, Val nyuruh dia buat ngasih nama. Takeru kaget. Val ngebolehin dia ngasih nama anaknya. Si naga ngejelasin kalau anaknya udah punya nama naga. Tapi Takeru harus ngasih dia nama panggilan. Takeru bangun dan mulai mikir keras dan mutusin buat manggil dia. BI dari warna hitam, Black suka sama nama barunya. BI mulai ngejilatin muka Takeru, buat nunjukin rasa terima kasihnya. Val manggil anaknya dengan nama lengkapnya Black, Nobi Valdius, dan muji Takeru buat nama panggilan yang cocok. Terus dia ngebolehin BI buat keliling dunia bareng Takeru. Takeru ngerasa si bayi gabung ke kelompoknya. Dan ngingetin Val kalau dia harusnya ngabisin waktu sama bayinya, yang baru lahir. Dia mikir, Val seharusnya nggak percaya sama orang asing buat ngasuh bayinya, tapi Val percaya sama Takeru. Soalnya dia lebih kuat dari Val. Terus dia nembakin sinar ke kantong Takeru sebelum tenggelam lagi ke dalam air. Sementara BI terus-terusan ngejilatin muka Takeru. Val ngucapin selamat tinggal sebelum hilang ke kedalaman air. Takeru kaget sama pengalaman aneh ini. Dan nanya serius ke BI, apa dia siap buat perjalanan mengumpulkan barang. BI setuju dengan senang hati. Jadi Takeru mandiin badannya yang bau buat ngelindungin hidungnya selama petualangan mereka nanti.